Lalu pada akhirnya hatta nazalat ayatu bara'atiha di surat Nur, sampai akhirnya turunlah ayat yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha yang ada di dalam surat An-Nur. Nah, di sini ada catatannya jamaah sekalian. Ini penting, banyak pelajaran ya. Makanya kita jangan gampang menyebar berita. Kalau belum kita cek, sebaiknya tidak usah disebar karena bahaya ya ternyata. Wa hiya la tashharu bi syai'in. Aisyah ini nggak tahu apa-apa. Jadi Aisyah ini kan masih anak-anak ya, masih belia sekali. Ketika Nabi wafat, usia Aisyah itu berapa tahun Bapak Ibu? 18 tahun. 18 tahun. Jadi beliau ini masih polos sekali. Dia tidak merasa ada apa-apa. Tenang-tenang saja. Li'annaha ba'da ruju'iha maridat syahran. Setelah pulang ikut Nabi di Banil Mustalib, Aisyah sakit selama 1 bulan. Fakana ar-rasulu yamurru ala babiha. Nabi juga hanya sekedar lewat di pintu rumahnya, di pintu kamarnya. La yazidu ala qawlihi. Nabi cuma menegur, mengatakan, kaifa haluku? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana kabarmu? Falamma naqihat ukhbirat bima yaqulu anha. Jadi karena dia sakit, Nabi dan keluarga yang lain berupaya jangan sampai berita ini sampai ke dia. Ditutupi dulu. Aisyah nggak tahu apa-apa. Lalu setelah sembuh, ukhbirat bima yaquluna anha. Lalu mulailah secara pelan-pelan disampaikan, Aisyah, ada berita begini, ramai sekali, viral, orang semua di pasar, di mana-mana orang ngomongin kamu. Lalu setelah Aisyah mendengar, fasdadat maradan ala maridih. Bukannya sembuh, malah tambah sakit. Namanya orang baru sembuh, baru mau sembuh kan? Dapat lagi berita yang enggak untuk dia. Lalu dia stres. Namanya manusia kan? Lalu sakit lagi, tambah sakit lagi. Walamma ja'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang, talabat minhu an tumarridu fi baiti ahliha. Satu permintaan Aisyah, pengen dirawat di rumah keluarganya, di rumah ayahnya. Dia minta sementara karena dia sakit dipulangkan ke rumah bapaknya. Siapa bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Fa'adina laha, Nabi izinkan. Jadi istri itu kalau mau kemana-mana, termasuk ke rumah orang tua pun harus izin. Ini tiba-tiba pulang dari Jawa Tengah tanpa izin suaminya. Ini nggak ada di sini ya, ibu-ibu di sini enggak. Ini orang-orang jahiliyah ya, orang-orang dulu. Tiba-tiba kemana-mana gitu kan, suami pergi dia juga pergi. Jadi walaupun suami kita nggak ada di rumah, kalau istri mau pergi, hubungin suaminya. Itu harus, itu wajib. Nah, lalu diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW. Falamma kanat fi baiti abiha. Ini menyedihkan ini. Saya kalau baca, ini baper saya. Ketika Allahumma shalli ala sayyidina, Aisyah tinggal di rumah ayahnya. Kebayang ya? Allahumma shalli ala sayyidina. Bagaimana fitnah yang dirasakan oleh keluarga Nabi.
Akhadat tabki tula lailatiha. Yang dikerjakan Aisyah itu menangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau ya sama kalau kita dalam posisi seperti itu kan, luar biasa berat. Kemudian Nabi tidak mau, walaupun Nabi tidak mau merasa paling pintar kan, jadi Nabi istasyarur rasulu ashabahu fima yaf'al. Lalu Nabi memanggil sahabat-sahabatnya, beberapa sahabatnya minta masukan, kira-kira apa yang bagus, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Karena beritanya luar biasa. Ya, beritanya luar biasa, semua tuduhan gitu kan. Jadi Nabi ini sudah difitnah, fisiknya dilukai, disakiti. Kemudian dituduh orang gila, ya, dituduh tukang sihir, dituduh istrinya berselingkuh. Kurang fitnah apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian faqala lahu Usama bin Zaid. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid, kemudian berkata kepada Nabi, ahlaka, binasa mereka, la na'lamu alaihim illa khair. Kami tidak mengetahui atas mereka kecuali kebaikan. Wa sa'ala jariyatan anha. Kemudian Nabi juga nanya kepada seorang pembantu budak yang akrab dengan Aisyah, bagaimana sesungguhnya Aisyah? Semua mengatakan fasyahidat bi bara'atiha. Semua mengatakan Aisyah wanita baik. Orang-orang dekatnya tidak ada yang ikut-ikutan. Faja'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Nah, setelah Nabi dapat masukan dari para sahabat, baru mulai bicara dengan Aisyah. Dia panggil Aisyah. Wa sa'alaha an sihhati ma yusyama. Cara baik-baik. Betul nggak sih berita yang di viral itu benar? Gimana kebenarannya sih sebetulnya? Kemudian wa antastaghfirullah. Nabi nyuruh dia untuk istighfar, untuk wa tatuba idza kana haqqan ma yuqal. Dan suruh Aisyah kalau memang itu kejadian, taubatlah kepada Allah. Fabakat. Nangis lagi. Ya, Aisyah jawabannya tidak pernah ngomong, cuma nangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Wa lam yazalir rasul yurawiduha. Terus dibujuk oleh Nabi dengan lembut. Mungkin biar ngomong, tapi nangis terus. Dan akhirnya hatta nazalat alaihi ayatu bara'atiha, sampai turunlah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang membersihkan Aisyah dan tidak terbantahkan lagi, yaitu di surat An-Nur ayat 11 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ja'u bil ifki, yang datang, yang menyebarkan, yang memviralkan berita bohong, berita fitnah, berita perselingkuhan, usbatum minkum, dari kalangan kalian sendiri. Jadi orang-orang yang benci. Jadi jangan dikira orang-orang dekat sama kita itu semuanya mendukung kita, enggak. Ada yang sirik, ada yang hasud. Nah, orang-orang hasud itu pengennya menunggu momentum kita terjatuh. Itu mereka.
Jadi hati-hati curhat kepada orang-orang, karena ada saja orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita gapai, dengan keberhasilan kita. Jadi kata Allah, sesungguhnya yang menyebarkan berita fitnah, berita bohong itu adalah orang-orang dari kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Tapi la tahsabuhu syarran lakum, jangan mengira itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian, bermanfaat bagi kalian. Banyak sekali pelajaran kita umat Islam, terutama dalam penyebaran berita-berita tentang pribadi seseorang. Mendingan kita diam. Termasuk juga perlunya kedewasaan anak-anak perempuan. Perlunya kita minta izin. Andaikan Aisyah minta izin ketika mau mencari kalungnya, mungkin tidak akan banyak cerita seperti ini. Tapi ini semua ada hikmahnya. Sengaja Allah biarkan agar kita menjadi pembelajar. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing orang di dalam menyebarkan, di dalam memviralkan, di dalam merespon berita itu, tentu dosanya beda-beda. Walladzi tawalla kibrahu, yang paling besar dosanya dalam menyebarkan berita bohong itu adalah yang menggoreng, yang memviralkan. Lahu adzabun adzim, mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dan di ayat 12, wallahu sami'un alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui.